Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan pagi hari ini yang sudah terik ini, bocah belajar tani akan membagikan tutorial pola atau cara penyiraman pada bawang merah di cuaca kemarau ini, yang mana saat ini tergolong cuaca panasnya yang sangat ekstrim, sehingga perlu dicermati dari segi pengairan atau penyiraman pada lahan bawang merah. Ini sedikit saya update bahwasannya ini kemarin saya tanam di hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dan selesai 2 hari karena ada 2 lahan sama yang di sana. Dan untuk pola penyiraman seperti ini sedikit saya gambarkan. Ini lahan, ini kedalaman gotnya 1 meter lebih guys, 1 meter lebih. Katakanlah air ini mau saya buang ke sawah ini maka langsung akan kering. Nah seperti ini saya bikin bendungan agar air di sini tertahan, karena kalau kita tidak kasih bendungan di sini, ini bedengan yang ini bocor guys, dia turun ke sawah. Ini saja permukaan air antara yang di sini dan yang di sini selisihnya hampir 60 cm. Seperti itu. Nah, untuk metodenya sendiri untuk penyiraman, jika terjadi cuaca panas seperti ini dan bawang itu baru kita tanam, wajib pagi dan sore kita siram basah. Bahkan tanah ini kalau katakanlah kita siram hanya menggunakan manual dan mesin sprinkle yang spray yang pakai perahu itu, tidak akan mampu untuk membasahi ini sampai ke dalam. Kalau luasan segini, sehari kita siram, yang di sini sudah kering, yang di sana masih nyiram, seperti itu. Jadi untuk mensiasatinya kita bisa lakukan perendaman bedengan. Ini bedengan ini sengaja saya rendam, dan kemarin itu setelah ditanam itu jaraknya hanya tinggal 15 cm dari top soilnya atau permukaan tanah yang di atas. Itu sengaja saya lakukan agar si tanah ini dia meresap air sampai naik ke atas. Dan terbukti pagi ini tadi kita hanya siram tipis saja sudah basah banget, karena semalam kita rendam full itu untuk penyiraman. Nah, alasannya kenapa kita lakukan penyiraman sampai sedemikian rupa, jika bawang merah itu baru kita tanam dan kita tidak lakukan penyiraman secara maksimal, itu akan menghambat pertumbuhan tunas, karena umbinya itu terkena sinar matahari justru semakin keras dan dia itu kambiumnya tidak mau buka. Dan bila kita kasih tanah yang lembab, basah, dia cepat untuk mekar guys. Bahasanya di sini tuh mengembang yang untuk si umbi ini, dan kemudian keluar tunas. Terbukti ini dari hari Sabtu ditanam dan hari ini hari Senin sudah tumbuh perakarannya bagus, dan juga beberapa sudah mulai sedikit ada naik tunas, walaupun itu tanpa kita peges. Seperti ini loh, ini tidak kita peges, dan ini baru ditanam kemarin, berarti ini hari Minggu, hari Minggu 28. Ini coba kita cabut, apakah sudah ada tanda-tanda akar. Nah, ini sudah mulai keluar akar ini loh, yang warna putih. Nah, ini loh, ini akar baru. Nah, yang warna putih ini sudah keluar akar. Ini baru hampir 15 jam kalau terhitung sampai sekarang, karena ini tanamnya juga sore. Seperti itu. Nah, dan sekarang sekitaran jam 9. Kalau 12 tambah jam sekarang, 12 jam tambah 3 jam, berarti ini sekitar 15 jam loh. Sudah tumbuh akar. Dan alhamdulillah sedikit mengabarkan bahwasannya lahan yang di sebelahnya ini juga sudah jadi anak pungut atau rawatan dari
bocah belajar tani, dan sekarang dilakukan proses olah lahan. Dan metode ini juga sering saya lakukan loh. Caranya ini lahan itu seperti yang ilalang di sana itu, semak belukar. Kemudian kita spray herbisida karena di sini untuk rumputnya itu kompleks. Rumput yang ada pohonnya kayu dan rumput selulangan, rumput alang-alang, rumput gerinting, teki. Kalau di sini lawatan yang merambat itu kompleks di sini rumputnya. Karena ini tergolong juga sudah masuk ke lahan semak. Nah, caranya seperti apa? Kita lakukan penyepraian herbisida kontak. Kita spray herbisida kontak. Ini kemarin pakai herbisida Gramoxone. Ini luasan 2500 meter persegi. Saya habis 3 liter untuk Gramoxone-nya. Setelah daunnya itu kering, kita lakukan pemotongan menggunakan mesin potong rumput. Kita cacah, kita hancurkan. Yang panjang-panjang kita hancurkan. Tujuannya agar cepat jadi kompos lur. Ini kita cacah, hancur. Kemudian kita lakukan pencangkulan di tepian bedengan. Fungsinya untuk benteng air. Karena air di sini sama di sini selisihnya 1 meter ketinggian. Kita bikin benteng untuk air keliling. Kemudian lahan ini saya rendam loh. Saya rendam tujuannya agar si rumput ini cepat busuk. Nanti begitu rumput ini busuk, kita bisa lakukan traktor seperti bajak sawah yang untuk tanam padi. Kita hancurkan pakai itu sampai dibikin halus rata seperti mau ditanam padi. Kalau toh memang di sini itu ada semaian padi, bisa ditanam padi dulu. Karena untuk mensiasati pemberantasan rumputnya. Juga kita tanam padi itu setidaknya kita bisa memberikan atau membuat lahan ini nanti level loh. Walaupun nanti berterasering, tapi yang satu sisi ini nanti bisa rata karena kita selalu isi air. Jadi seperti di level, ditimbang. Nah, setelah nanti rata jadi lahan sawah untuk tanam padi. Setelah tanam padi itu baru kita lakukan pembuatan bedengan. Ini untuk solusi agar kita itu tanam bawang, bikin lahannya tidak terlalu boros. Jadi untuk kali ini kita tanam padi dulu, sementara proses pembersihan lahan dan sewanya itu bisa tertutupi dari hasil panen padi. Kemudian kedepannya kita lakukan pembuatan bedengan itu langsung bisa kita tanam bawang merah. Nah, kenapa saya juga lakukan tanam padi terlebih dahulu? Satu, saat proses tanam padi itu saya bisa setting agen hayati juga penetralisian dari herbisida. Karena kalau padi itu setiap hari pasti direndam loh. Dan di sini air itu menggunakan sistem ini loh, seperti di sana itu ada pompa. Itu adalah milik BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, yang melakukan pengairan lahan pertanian di tempat saya. Jadi kalau kita tanami padi, otomatis ini akan terjaga airnya. Fungsinya untuk melarutkan juga dari bahan-bahan kimia, herbisida maupun yang lain-lain saat sebelum kita sewa. Seperti itu. Nah, kemudian nanti juga rumput itu bisa bersih lur. Kalau kita tanam padi otomatis tanahnya berlumpur, kita dapat membersihkan itu dengan cara diinjak-injak, dimasukkan ke dalam lumpur rumputnya. Itu tidak akan tumbuh lur. Seperti itu. Ini jadi sesinya siram dan olah lahan. Kemudian kita kembali lagi untuk proses siram tadi lur. Proses siram pada bawang merah itu kenapa kita harus rajin agar si umbi itu
nanti bisa tumbuh serempak. Kalau pola tanam itu bisa tumbuhnya serempak, maka perawatannya akan mudah. Settingan obat-obatan, pupuk itu serasi atau serempak. Beda kalau tumbuhnya itu tidak sama, nanti akan kesulitan dalam setting nutrisi dan pestisidanya. Seperti itu lur. Oke, buat dulur-dulurku, semoga tetap bersemangat dalam melakukan pertanian bawang merah demi mendapatkan hasil yang sesuai kita harapkan. Karena petani itu hanya satu lur lawannya, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda kalau bisnis-bisnis yang lain, itu kita masih banyak faktor luar yang bisa membuat kita gagal. Tapi kalau tanam atau bertani, selain kita teliti juga hanya satu lur, rezeki yang diberikan atau berkah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini itu bahwa semua yang kita lakukan adalah sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya berusaha ikhtiar proses tanam. Oke, cukup dari saya, Dwi Widang. Semoga ini informasi sedikit bermanfaat buat teman-teman, dan tetap jaga rawat tanaman Anda. Semoga tetap panen sesuai yang diinginkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.